Officer Black Belt, seorang pemuda yang ahli di cabang olahraga bela diri. Pemuda ini adalah ban hitam dan 3, dan dia selalu menang di kejuaraan. Nasib membuatnya direkrut Kementerian Hukum untuk menjadi petugas bela diri yang menjaga dan mengawasi residivis yang baru bebas dari penjara, mencegah para kriminal ini mengulangi lagi kejahatannya. Tapi disinilah petualangan berbahaya pemuda ini dimulai, bertarung dan gelut dengan para residivis berbahaya. Dan dia berhasil menemukan makna berarti dalam hidupnya. Menolong orang dan berbuat baik itu menyenangkan. Film ini penuh gelut barbar dan baku hantam action yang keren. Dibintangi oleh Kim Woo Bin, Kim Seung Gyun, Lee Hyung Jol, dan Lee Heung. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan. Di suatu pagi yang cerah, seorang pemuda bangun dari tidurnya. Pemuda ini bernama Lee Jong Do. Pemuda ini langsung melakukan push up dengan lancar. Hal yang paling disukainya adalah olahraga dan bermain game e-sport. Karena Jong Do selalu menang di cabang olahraga yang dikuasainya. Dia adalah sabuk hitam judo dan 3, sabuk hitam kendo, dan sabuk hitam taekwondo dan 3. Setelah selesai latihan, dia akan main game FPS online dengan ketiga teman akrabnya. Dan sekali lagi, Jong Do lah yang menjadi andalan. Ketika ketiga temannya sudah koit, mereka berhasil memenangkan match itu dengan Jong Do. Dan pemuda ini mendapat telepon dari ayahnya, Lee Sang Woo. Ayahnya adalah pemilik toko ayam goreng kecil. Dan Jong Do lah yang biasanya mengantar pesanannya. Para pelanggan mengenal Jong Do sebagai anak muda yang baik dan ramah. Saat akan pulang itulah Jong Do melihat ada orang yang berkelahi. Salah satunya adalah petugas kepolisian melawan seseorang seperti preman. Petugas ini berhasil meringkus lawannya dan dia menyerah. Tapi orang ini malah berniat menyerang balik dengan pecahan botol. Untunglah petugas memakai jaket anti peluru, tapi dia terdesak. Jong Do turun dari sepedanya berteriak agar orang ini berhenti. Orang ini marah dan ingin menyerang Jong Do, tapi dia dengan gampang mengalahkannya. Jong Do melihat di kaki orang ini terpasang gelang elektronik. Dia pun segera menolong petugas ini. Jong Do menerima piagam penghargaan sebagai warga pemberani dari Balai Pemasyarakatan Seoul. Dan ternyata ada seseorang yang ingin bicara dengan Jong Do. Pria ini bernama Kim Sun Min, manajer divisi pengawasan elektronik. Dia ingin bicara dengan Jong Do sebentar. Sun Min menjelaskan, ada sekitar 5.000 orang yang memakai gelang elektronik di seluruh Korea. Mereka adalah pelaku tindak kekerasan, kejahatan SS, dan pembunuhan. Banyak yang mengulangi tindakannya setelah bebas dari penjara. Tugas mereka adalah mengawasi orang-orang ini 24 jam sehari lewat gelang elektronik pelacak di kakinya. Pak Cho yang dia tolong semalam adalah petugas bela diri. Mereka akan merespon cepat ke lokasi untuk melindungi warga sipil. Tapi tak semua petugas yang jago bela diri, apalagi seperti dirinya. Setiap petugas biasa akan didampingi petugas bela diri untuk ke lokasi. Sun Min bertanya apa pekerjaan Jong Do. Pemuda ini menjelaskan pekerjaannya dan kegiatan hariannya. Pak Cho yang dia tolong kemarin mengatakan Jong Do jago bela diri. Jong Do mengaku dia sabuk hitam di 3 cabang olahraga, kendo, judo, dan taekwondo. Sun Min ingin meminta tolong. Divisi mereka memiliki 3 petugas bela diri yang bekerja dalam 3 shift. Tapi karena Cho yang dia tolong kemarin cedera, mereka akan bekerja tanpa istirahat untuk 5 minggu ke depan. Dia ingin Jong Do bekerja sementara di divisinya untuk 5 minggu sampai petugas Cho kembali. Jong Do tak yakin dia bisa melakukannya. Dia hanya melakukan pekerjaan yang menyenangkan baginya. Sun Min mencoba membujuknya, meminta Jong Do berpikir lagi. Pekerjaan ini sangat membanggakan dan bermakna. Dia akan merasakan banyak hal. Jong Do mencoba meminta pendapat ketiga temannya, si kacamata gang, seorang penulis, si baju hijau Hyun, dan Yohan si pilot drone, si baju hitam.
Mereka semua mendukung Jungdo. Dia harus mencobanya. Dan Jungdo mencoba meminta pendapat ayahnya Sang-woo. Orang tua ini berkata dengan bijak, jika itu bisa membuatnya belajar banyak hal, dia harus mencoba. Ayahnya bisa menjaga toko ayam goreng mereka. Jungdo pun memutuskan datang ke kantor lembaga pemasyarakatan Seoul. Manajer Sunmin senang. Dia mengenalkan Jungdo kepada anggota yang lain. Selama petugas Cho dirawat, pemuda inilah yang akan menggantikannya. Dan petugas senior Dongwon akan mengajarkan Jungdo memakai program komputer di divisi ini. Dongwon pun menjelaskan program yang mereka pakai. Setiap ikon dan lokasi warna biru adalah orang yang mereka awasi. Dia menjelaskan banyak tipe penjahat yang bebas bersyarat di luar sana. Dia mengklik salah satu ikon dan profil lengkapnya akan muncul. Jika warna panah berubah kuning, berarti daya gelang kakinya sudah 30%. Itu harus segera diisi. Jika target menolak, barulah mereka akan bergerak. Dan Jungdo sudah di depan komputer, mengawal ikon-ikon berwarna biru. Sudah 3 jam, tapi tak terjadi apa-apa. Dan akhirnya ada satu ikon yang berubah warna menjadi kuning. Jungdo mengklik profilnya. Orang ini bernama Lee Yong-ho, umur 20 tahun, pelaku kejahatan SS. Jungdo pun menelpon orang ini. Tapi orang ini mengira Jungdo hanya pengantar makanan. Dia menutup telepon. Kembali Jungdo menelpon, menyuruhnya mengisi daya baterai gelang elektroniknya. Orang ini malah memaki Jungdo, mematikan telepon. Saat ditelepon ketiga kali, dia mematikan HP-nya. Jungdo pun menghadap manajer Sunmin. Lee Yong-ho menutup teleponnya. Baterai orang itu 30%. Ternyata orang itu baru dibebaskan 3 bulan yang lalu. Mereka akan bergerak. Jungdo pun diberi peralatan, baju anti peluru, kamera untuk merekam sebelum beraksi, dan alat sentrum. Di mobil Jungdo bertanya, apa alat sentrum bisa dipakai? Sunmin berkata jika terpaksa dia bisa melakukannya. Mereka sampai di apartemen tersangka. Jungdo melihat orang ini sengaja mencopot terali besi agar bisa keluar dan melarikan diri kapan saja. Manajer Sunmin akan ke atas mengutuk pintu dan dia akan berjaga di sini. Jungdo yakin orang ini akan melarikan diri lewat jendela. Di kamarnya, pria ini sedang memaksa seorang gadis. Sunmin mengetuk pintu, mendengar suara wanita di dalam. Orang ini marah dan memaki Sunmin agar dia pergi. Sunmin mengetuk pintu semakin keras. Dan pintu dibuka oleh gadis itu. Lee Yong-ho memaki dan melompat dari jendela. Jungdo yang di bawah menyapanya. Pria ini marah dan menyerang Jungdo. Dan itu hanya sebentar. Jungdo sangat gembira memakai alat sentrumnya. Jungdo mengeluarkan borgolnya. Sunmin datang ke bawah, mengeluarkan borgol dan membacakan hak-hak tersangka. Jungdo sangat antusias mendengar itu. Dia tersenyum. Besoknya saat di kantor, kembali ada ikon merah. Pelakunya juga kejahatan SS. Lebih parahnya, dia sedang berada di area dekat taman bermain. Sungmin dan Jungdo segera bergerak. Orang ini ketahuan dan langsung dikejar Jungdo. Dia tertangkap, tapi orang ini memancing kemarahan Jungdo. Sungmin segera menahannya. Dan petugas kepolisian datang menjemput orang ini. Sungmin sangat senang dengan kinerja Jungdo. Dia ingin mentraktir pemuda ini. Tapi Jungdo ingin bermain game dengan teman-temannya. Dia berkata apa dia mau mentraktir ketiga temannya. Sunmin setuju. Dan ketiga orang ini ditelepon untuk datang. Mereka gembira. Mereka pun berkumpul di restoran. Jungdo mengenalkan ketiga temannya. Sunmin berkata mereka bisa memesan sepuasnya. Yohan pun tanpa malu-malu langsung menyebutkan semua menu yang dia suka. Itu sangat banyak. Mereka saling menjamu dengan soju. Malam itu mereka bercerita tentang banyak hal. Sunmin berkata, ketika dia muda, dia kecelakaan. Saat itu dia ditolong oleh petugas kepolisian. Kecelakaan itu menyebabkan kaki kirinya lebih pendek dari kaki kanannya. Sejak saat itu dia bercita-cita menjadi polisi. Walaupun dia tak bisa berlari mengejar penjahat. Dia mendengar tentang pekerjaan ini, lalu melamar dan diterima. Dia ingin para penjahat tak lagi mengulangi perbuatannya dan membuat dunia yang aman untuk anak-anak serta masyarakat. Makanan pun datang. Mereka menyajikan makanan untuk Sunmin dan memberinya semangat untuk makan sekali telan.
Sejak saat ini mereka akan menganggap Sun Min sebagai Hyung mereka. Sementara itu dua petugas di kantor melihat ada pemakai gelang yang baterainya kurang dari 30%. Tersangkanya bernama Min Do Wong. HP-nya tak bisa dihubungi. Sun Min menerima telepon dan mendapat kabar satu subjek menghilang. Tapi petugas di kantor punya subjek lain yang juga tak bisa dihubungi. Mereka kekurangan orang. Sun Min berkata dia berada di dekat sana. Tersangka adalah pelaku pembunuhan dan baru bebas 3 bulan yang lalu. Mungkin dia punya dendam dengan orang di dekat sini. Johan memberikan mobilnya. Mereka bisa cepat ke sana. Dan akhirnya mereka sampai di lokasi. Sun Min meminta ketiga teman Jundo berada di mobil karena bisa berbahaya. Kedua orang ini turun dan mulai mencari. Dan mereka menemukan gelang kaki orang ini sudah putus. Area itu besar dan sangat sunyi. Jungdo punya usul. Johan adalah pilot drone. Dia membawa drone-nya kemana-mana. Dan mereka mulai mencari dengan alat itu. Akhirnya mereka menemukan orang ini. Jungdo akan mengejarnya. Dia adalah petugas bela diri. Sun Min bisa mengandalkannya. Mereka akan bicara lewat earphone. Dan Jungdo mulai mengejar. Sun Min memberi petunjuk. Jungdo kelelahan mengejar orang ini, menelusuri lorong-lorong. Bahkan dia sampai melompat lewat atap rumah. Akhirnya dia bisa menemukan orang ini. Tersangka sedang marah-marah di depan pagar orang dan memaki. Jungdo sampai di sana dan mengenalkan dirinya. Dia datang membantunya. Orang ini menyerang bahkan menggunakan pisau. Jungdo terpaksa membantingnya. Dia memberitahu Sun Min bisa ke sini, tapi orang ini kembali bangun. Dia menodongkan pisau ke dirinya sendiri. Jungdo memberitahu Sun Min, situasi darurat. Sun Min berkata tolong sampaikan kata-katanya. Dan Jungdo membujuk orang ini. Kenapa dia seperti ini? Orang ini mengaku temannya mengejeknya, padahal dia cuma ingin hidup normal. Orang itu mengolok-ngoloknya karena dia memakai gelang elektronik. Jungdo berkata dia tak boleh menyerah. Dia telah membayar 20 tahun di penjara. Dia tak boleh menyia-nyiakan. Orang ini akhirnya menurunkan pisaunya. Dia menyerah dan menangis. Akhirnya Jungdo pulang ke rumah. Dia sudah ditunggu ayahnya. Jungdo memberitahu ayahnya atasannya di kantor sangat baik. Ayahnya tersenyum. Saat itu di TV menyiarkan akan ada tahanan yang bebas bernama Gang Gijung. Orang ini pelaku kejahatan SS dan korbannya hampir 15 orang. Orang ini berbahaya walau sudah menjalani hukuman. Kepala Badan Pemasyarakatan Seoul, Bu Yeon sangat cemas. Kerjaan divisi pengawas pasti akan tambah berat. Mereka selalu kekurangan orang. Ditambah lagi residivis yang baru keluar penjara, Gang Gijung. Potensinya berbahaya. Apalagi anggaran mereka kurang. Dia akan berusaha meminta tambahan dana. Sore itu Jungdo datang ke salon langganannya. Ada orang mencurigakan yang keluar. Dia memakai gelang kaki. Jungdo menyapa pemilik salon Bibion. Ternyata Jungdo ingin rambutnya dipotong dan mewarnai rambutnya hitam lagi. Setelah selesai, tak sengaja dia bertemu dengan pria tadi sedang makan di restoran kecil. Saat membayar, dia melihat orang ini memegang tangan pelayan muda itu terlalu lama. Itu membuat Jungdo curiga. Dia kembali ke kantor. Semua orang di kantor memuji rambut barunya. Jungdo segera melihat program komputernya. Melihat profil orang itu, Kim Gumnam. Orang itu adalah pelaku kejahatan SS dan baru bebas. Dia melihat orang itu bergerak. Jungdo menceritakan ke manajernya apa yang dia lihat tentang pelaku. Sun Min mencoba menelponnya. Dan orang ini berkata, mereka pun segera bergerak. Dan sampai di restoran terakhir, Jungdo melihat orang ini. Sun Min bertanya ke pelayan wanita yang dilihat Jungdo tadi.
Gadis ini mengaku orang itu mengundangnya ke rumah karena dia berulang tahun hari ini, tapi dia menolaknya. 고마워요. Mereka segera bergerak keluar. Mereka akan mencarinya secara terpisah. Mereka mencari ke salon dan toko-toko yang karyawatinya sendirian. Tiba-tiba Jungdo teringat tempat Bibion. Dia segera berlari kencang. Seperti yang diduga, Gumnam memasuki salon itu. Lalu mengunci pintunya. Yon bertanya siapa dia. Ini pelanggannya siang tadi. Orang ini tersenyum jahat dan menyerang Yon. Wanita ini berusaha mempertahankan dirinya. Jungdo berlari ke tempat itu dan Jungdo sampai. Tapi pintu dikunci. Dia menggunakan bagian belakang senter untuk memecahkan kaca. Lalu Jungdo pun menghajar orang ini. Dan membuatnya pingsan. Jungdo memasang borgol, membacakan haknya sebagai tersangka. Dia menghampiri Bibion dan menenangkannya. Wanita ini sangat berterima kasih. Pagi itu ayahnya membuatkan sarapan untuknya. Bibi Yun Sunjung datang ke toko mereka dan mengucapkan terima kasih. Ayahnya memuji Jungdo. Dia telah melakukan hal yang luar biasa. Bu Yon mengumpulkan semua manajer pengawas. Kantor pusat akan menambah 2 pengawas lagi untuk mengawasi Gang Gijung. Dan kabar baiknya, kementerian menyetujui anggaran untuk merekrut 2 orang petugas bela diri lagi. Mereka akan bekerja keras untuk mengawasi orang ini. Manajer Sunmin berkata dia akan mengambil jam tambahan untuk mengawasi orang ini. Rapat selesai dan Jungdo sudah di luar. Dia ingin bicara dengan manajer Sunmin. Jungdo berkata kalau bisa dia ingin terus bekerja di sini. Manajer Sunmin sangat senang mendengarnya. Sunmin berkata 10 hari lagi akan ada narapidana berbahaya yang akan bebas. Dia akan menjadi pengawas orang ini. Apa Jungdo ingin masuk timnya? Jungdo mengangguk senang. Sunmin memberi Jungdo jaket baru. Mulai sekarang dia resmi sebagai karyawan kontrak di divisi mereka. Akhirnya Gang Gijung dibebaskan setelah 20 tahun di penjara. Dia akan memakai gelang elektronik selama 10 tahun. Hari itu tim akan bersiap memasang gelang ke tersangka dan sampai. Sunmin dan Jungdo masuk ke dalam. Inilah orang yang bernama Gang Gijung. Mereka memasangkan gelang elektronik ke kaki orang ini dan membacakan aturan selama dia memakainya. Jungdo memperhatikan orang ini. Dia orang yang kasar, tinjunya penuh memar. Gijung diberikan ponsel pribadi sementara. Pemasangan selesai. Orang ini keluar dan petugas kepolisian akan mengantarnya menuju rumahnya. Warga protes. Kenapa penjahat seperti Gijung dibebaskan? Warga menolak kehadirannya. Seharusnya orang sepertinya dihukum mati. Warga melempar dengan telur. Bahkan ada yang nekat naik ke atas mobil. Orang ini berteriak, mereka membayar pajak. Kenapa harus hidup berdampingan dengan penjahat sepertinya? Para polisi sibuk menahan warga yang marah. Gijung keluar mobil, dikawal petugas kepolisian ke rumahnya. Malam itu petugas patroli lebih rutin mengelilingi area itu. Dan ada seseorang yang keluar dari kegelapan. Mengetuk pintu apartemen Gang Gijung. Orang ini bernama Han Byung-sun, seorang gangster kenalannya di penjara dulu. Dia memberikan hadiah jaket untuk Gijung, mengajaknya ke atap untuk merokok. Dia tak usah cemas, gelang itu tak berpindah jika berada di gedung yang sama. Byung-sun ternyata menawarkan pekerjaan untuk Gijung. Orang ini setuju. Sementara itu Jungdo tetap mengawasi Gijung di depan komputernya.
dan dia melihat orang ini bergerak. Sun Min setuju untuk membiarkan Jungdo mengikuti orang ini. Mereka akan berkomunikasi lewat earphone. Jungdo pun naik taksi untuk mengikuti orang ini. Gijung masuk ke sebuah pusat pertokoan. Jungdo mengikutinya. Tapi dia kehilangan jejak orang ini. Sumin meminta Jungdo untuk ke bawah. Ternyata Gijung menemui seseorang yang sudah menunggunya di sebuah mobil. Orang di dalam mobil ini bernama Kim Min Wook, seorang broker yang memproduksi video SS. Dia menjual produknya di web gelap. Dia ingin Gijung memproduksi videonya. Setiap video berdurasi 10 menit, Gijung akan mendapatkan 10 juta won. Byung Sun akan membantunya merekam dan mengeditnya. Mereka yang akan mencari artis wanitanya. Gijung pun langsung setuju. Dan Jungdo sampai di parkiran. Gijung mengatakan itu petugas yang mungkin mencarinya gara-gara gelang kakinya. Jungdo tak menemukan apa-apa, tapi dia curiga dengan mobil berkaca gelap ini. Jungdo mengingat plat mobilnya dan pergi dari sana. Min Wook berkata ke anak buahnya untuk mengurus orang ini. Jungdo pun melapor ke Sun Min. Dia tak menemukan orang itu. Sun Min mencoba menelpon Gijung dan menggunakan speaker agar Jungdo mendengar. Ternyata orang ini mengangkatnya. Gijung meminta maaf, dia belum terbiasa memakai HP dan mengaku sedang makan gimbap di pertokoan dekat rumahnya. Jungdo pun mengeceknya, lalu mengejarnya ke atas. 김밥이요. Dan orang ini benar sedang makan di toko gimbap. Jungdo terpaksa kembali ke kantor. Mereka tak bisa mengikuti orang ini setiap saat. Tiba-tiba ada yang masuk ke kantor. Itu Pak Cho yang cedera dan ditolong oleh Jungdo waktu itu. Orang ini sangat berterima kasih padanya dan memberi Jungdo hadiah. Itu adalah sarung tangan taktis. Dia akan memerlukannya waktu bertugas. 절대 다치시면 안 됩니다. Hari masih sangat pagi. Seorang gadis kecil yang bernama Lee Minju ingin pergi ke sekolah. Dia melihat anjing lucu yang terikat ke sebuah tiang. Gadis kecil ini menyapanya dan ingin melepaskannya. Tiba-tiba Minju diculik. Byung Sun menemui Yang Ho yang dihajar Jungdo di awal film. Orang ini menawarinya pekerjaan. Dan para penjahat ini memulai rencana mereka. Byung Sun menyewa apartemen yang satu gedung dengan tempat tinggal Gijung. Jadi dia tak akan terdeteksi ketika melakukan kegiatan di sini. Mereka memeriksa tempat itu. Mereka sudah menemukan aktrisnya. Dia membayar DP ke Gijung. Sementara itu, Lee Yang Ho digunakan untuk memancing petugas. Pak Cho yang melihat gelang elektronik Yang Ho mati segera menelpon orang ini. Tapi Yang Ho mematikan HP-nya. Pak Cho melapor ke manajernya. Lee Yang Ho mematikan HP-nya. Dia berada di daerah Songgrindong. Sun Min segera menelpon Jungdo. Jungdo ternyata sedang mengikuti Gijung yang memotong rambutnya. Sun Min ingin mengejar Yang Ho yang mematikan HP-nya. Sekarang Jungdo mengawasi Gijung sendirian. Apa tak masalah? Gijung menjawab orang itu akan keluar 1 jam lagi. Dia akan melakukannya sendirian. Malam itu hujan mulai turun. Jungdo mengikuti Gijung yang tiba-tiba masuk ke sebuah gedung. Tapi itu bukan apartemennya. Jungdo memutuskan untuk masuk dan memeriksanya. Ternyata Gijung menjebaknya dan mengunci pintu dari luar. Dari belakang muncul sekelompok gangster. Jungdo memasang sarung tangan taktisnya. Jungdo menggunakan barang-barang di sekitarnya untuk menghajar para gangster ini. Dan dia mulai melawan mereka. Para gangster ini kesulitan melawan Jungdo yang lincah. Jungdo akhirnya tertangkap. Para gangster ini memukulinya. Pemuda ini tetap melawan. Jungdo berusaha melarikan diri sambil tetap melawan mereka.
Dan akhirnya Jungdo berhasil mengalahkan semua gangster ini. Sementara itu, mobil Sunmin memasuki lokasi sinyal gelang Yonho berada. Itu adalah pabrik daur ulang sampah. Mereka turun dari mobil dan masuk lebih dalam. Mendengar ada teriakan wanita yang meminta tolong. Mereka segera berlari ke area dalam. Ternyata itu adalah jebakan. Yongho menggunakan rekaman suara wanita dan ada kelompok gangster di belakangnya. Pak Cho menyarankan agar mereka berdua kabur, tapi mereka dikejar oleh para gangster ini. Pak Cho pun bertarung melawan para gangster, meminta manajer Sunmin untuk pergi dari sana. Tapi Sunmin tertangkap oleh Yang Ho. Dia dalam posisi terdesak dan dipukuli. Pak Cho berusaha berlari menolong. Tapi orang-orang ini terlalu banyak. Pak Cho tetap melawan. Tapi dia disergap dari belakang. Lebih banyak lagi yang datang memukulnya. Walau dia tetap melawan, akhirnya Pak Cho disentrum oleh para gangster ini. Jungdo yang sudah berhasil lolos mencoba menelpon Sungmin, tapi tak tersambung. Dia mencoba mencek tabletnya, layarnya sudah rusak. Jungdo segera berlari keluar, menuju apartemen Gang Gijung. Sementara itu di apartemen barunya, orang ini sudah memakai topeng plastik dan bersiap membuat videonya. Byung-sun bersiap dengan peralatan rekamnya. Jungdo sampai di sana mengamati keadaan sekitar. Dia melihat ada jejak air dan payung yang dipakai Gijung tadi. Jungdo segera memukul pintu apartemen itu dengan keras. Kedua orang di dalam segera berhenti karena ada keributan. Jungdo pun berlari ke area belakang, tapi tempat itu sudah dipasang terali besi. Jungdo berusaha menariknya. Seorang tetangga keluar bertanya ada apa. Jungdo segera meminta orang itu memanggil polisi. Akhirnya Jungdo berhasil menarik jeruji ini. Dia segera menendang kaca dan masuk ke dalam. Jungdo memeriksa tempat itu. Dan dia diserang Gijung. Jungdo yang kelelahan tetap melawan. Bahkan Byung-sun menusukkan pisau. Kedua orang ini mengeroyoknya. Gijung memukul bagian tubuhnya yang terluka, tapi pemuda ini tak menyerah. Dan Jungdo berhasil membuat orang ini pingsan. Gadis kecil ini menangis melihat ada orang yang ingin menolongnya. Tiba-tiba Gijung kembali bangkit dan membokong Jungdo. Dan terdengar sirine polisi. Byung-sun mengajak Gijung pergi. Orang ini marah. Byung-sun memilih melarikan diri dari sana. Mobil polisi pun datang. Gijung tetap menghajar Jungdo. Polisi pun datang meminta Gijung menyerah. Petugas menembak orang ini dengan pistol listrik. Tapi orang ini masih berdiri dan menyerang petugas. Gijung berhasil lolos. Mereka menemukan seorang gadis kecil yang diculik. Petugas ini segera memanggil ambulan. Petugas polisi ini bertanya siapa Jungdo. Jungdo pun menjawab. Ayah Jungdo segera berlari ke rumah sakit. Petugas dari lembaga dan Bu Yeon sudah di sana. Mereka meminta maaf yang sebesar-besarnya. Jungdo ditikam di TKP. Sang Bu segera ke dalam melihat anaknya.
Dia marah kepada kedua orang ini. Kenapa anaknya jadi seperti ini? 죄송합니다. Jungdo sadar dan meminta ayahnya jangan marah dan bertanya apa Gang Gi-jung berhasil ditangkap. Petugas menjawab orang itu berhasil kabur, memutuskan gelang kakinya. Sekarang dia dalam pencarian. Sedangkan anak kecil itu berhasil selamat. Jungdo bertanya keadaan manajernya. Rupanya Sun Min sedang menjalani operasi. Dan Bu Yeon memberi kabar duka. Pak Cho tak berhasil selamat. Dia meninggal di TKP. Jungdo sangat sedih mendengarnya. Dia tak bisa menahan air matanya. Jungdo dan para petinggi datang ke rumah duka dan memberi hormat. Kembali, Lee Jung-do menerima piagam penghargaan warga pemberani. Setelah acara selesai, ada seorang wanita yang mengaku Bibi Minju menemuinya. Dia berterima kasih kepada Jung-do telah menyelamatkan Minju dan memberikan hadiah. Ada surat dari Minju untuknya. Gadis kecil ini sangat berterima kasih. Karena Jung-do, dia bisa bertemu lagi dengan ayah dan ibunya. Minju sangat trauma. Tapi ketika diceritakan tentang Jung-do, gadis kecil itu kembali bersemangat. 강기중에 대한 처벌이 애초에 너무 약했. Jung-do pun menjenguk manajer Sun Min di rumah sakit. Ketiga temannya sudah di sana. Untunglah keadaan manajer Sun Min semakin membaik. Jung-do menyampaikan kegelisahannya tentang Gang Gi-jung yang belum tertangkap. Sun Min memintanya bersabar. Serahkan saja ini kepada kepolisian. Orang ini sangat licin dan licik. Keempat sahabat ini berkumpul di luar. Mereka harus melakukan sesuatu. Walaupun mereka warga sipil, mereka bisa membantu. Jung-do berkata, saat dia mengejar Gi-jung, dia melihat ada mobil yang seluruh kacanya hitam di parkiran. Jung-do menyebutkan nomor platnya. Kakak Yohan adalah seorang ahli IT. Dia akan memintanya untuk mencari tahu. Jung-do meminta ketiga temannya untuk menyiapkan peralatan untuknya. Yohan segera minta tolong pada kakaknya Jung-ho untuk mencari siapa pemilik nomor kendaraan. Orang ini segera bekerja. Dengan gampang dia mendapatkan siapa pemiliknya dan di mana alamatnya. Jung-ho memberikan sebuah USB ke adiknya. Pasang ini di komputer orang itu. Dia akan mengendalikannya dari jarak jauh. Sementara Gang dan Yeon membeli alat taktis dan rompi pelindung untuk Jung-do. Akhirnya mereka berempat sampai di depan komplek apartemen orang ini. Komplek apartemen itu hanya bisa dibuka dari dalam. Ketika seorang penghuni keluar, mereka segera buru-buru masuk. Mereka pun sampai di depan kamar apartemen orang ini. Yohan membuka kotak peralatan yang disiapkannya. Dia sudah melihat cara ini di YouTube. Sayangnya itu gagal, malah membuat alarm berbunyi. Orang ini keluar memeriksa. Saat itulah dia melihat wajah Jung-do. Min-wook ingin kabur ke dalam, tapi tak berhasil. Dia berakhir diikat, wajahnya memar dipukuli. Yohan segera mencolokkan USB pemberian kakaknya ke komputer orang ini. Jung-ho segera bekerja dan meremot komputer itu. Saat diperiksa, isinya mengejutkan. Mereka menemukan hal mengerikan tentang kejahatan SS. Yohan tak tahan melihatnya, mengadukannya kepada Jung-do. Jung-do sangat emosi, menendang dan meminta pistol sentrum. Orang inilah broker yang meminta Gi-jung untuk merekam. Jung-do bertanya di mana Gang Gi-jung. Orang ini malah memprovokasi Jung-do, membuat pemuda ini ngamuk, tapi dia ditahan oleh teman-temannya. Tapi alat sentrum masih mengenai mata orang itu. Yeon punya ide. Dia membuat orang ini melihat matanya sendiri dan berkata jika dia tak segera dibawa ke rumah sakit, matanya bisa buta. Orang ini ketakutan dan setuju. Min-wook berkata ada kartu yang terhubung ke rekening gelapnya. Gang Gi-jung memakai kartu itu dengan ponselnya. Ada SMS yang selalu terkirim di mana posisi orang itu. Dia berteriak agar segera dibawa ke ambulan dan mereka segera menelpon polisi. Ada pelaku pembuat video kejahatan SS dan menyebutkan lokasinya. Mereka kembali ke rumah Jung-do dan berdiskusi. Dari SMS milik HP Min-wook, mereka menandai area yang dikunjungi Gang Gi-jung. Kemungkinan ada penginapan di sekitar sini. Malam nanti mereka akan bergerak. Mereka akan mencari dengan drone Yohan. Mereka dalam perjalanan menuju lokasi. Dan akhirnya mereka sampai di area itu. Mereka mengeluarkan peralatannya. Jung-do memasang sarung tangan taktisnya.
Yohan segera menerbangkan drone-nya. Yon membuat panggilan grup aktif. Jika ada masalah, mereka harus saling memberitahu. Dan mereka bersiap. Yohan menerbangkan drone, mengawasi ketiga temannya, dan mereka berpencar, mencari info ke setiap penginapan kecil, sambil menunjukkan foto Gang Gi-jung. Tapi mereka belum menemukan apa-apa. Akhirnya Yon melihat penginapan yang mencurigakan dan memberitahu teman-temannya. Ada banyak piring di luar dan banyak sepatu pria. Dia meminta Jungdo dan Gang segera kemari. Mereka sampai dan Jungdo segera masuk. Mendengar para gangster ini bicara di dalam, Jungdo keluar, memberitahu kedua temannya untuk menunggu di mobil. Drone Yohan mengawasi dari atas dan Jungdo masuk. Dia berteriak. Pemilik penginapan diminta jangan keluar, ini berbahaya. Dan para gangster ini pun keluar. Gang Gi-jung sangat geram melihat Jungdo, dan Jungdo menyerang. Dia memanfaatkan alat-alat di sana untuk menghajar para gangster ini. Byun-sun menusuknya, tapi tak mempan. Gi-jung melarikan diri dari sana, dan Yohan segera mengikuti orang ini dengan drone-nya. Mereka memegangi Jungdo. Tapi skill bela diri pemuda ini sangat mumpuni. Dan akhirnya Jungdo mengalahkan semua gangster ini. Yohan segera menunjukkan ke arah mana Gi-jung kabur, dan Jungdo segera mengejarnya. Tak disangka Gi-jung menunggu Jungdo. Mereka akan menyelesaikan ini. Kaki Jungdo bergerak cepat. Keduanya sama-sama kepayahan, dan Gi-jung menemukan pisau daging dan menyerang Jungdo. Di area yang luas, Jungdo berhasil menekan orang ini. Dan akhirnya Jungdo terdesak. Teman-temannya meminta Yohan melakukan sesuatu, dan drone Yohan menyerang Gi-jung. Matanya terluka parah. Jungdo melampiaskan amarahnya, memukuli orang ini. Sekali lagi Gi-jung mendesak Jungdo. Jungdo melepaskan diri. Dan akhirnya tendangan keras itu membuat Gi-jung pingsan. Akhirnya orang jahat ini bisa ditangkap. Jungdo memborgol tangan orang ini. Sambil melihat contekan di tangannya, dia membacakan hak orang ini sebagai tersangka. Jungdo dan ketiga temannya mendapat penghargaan sebagai warga pemberani. Bahkan kali ini Presiden Korea sendiri yang memberi mereka penghargaan. Sun Min dan ayah Jungdo sangat bangga melihatnya. Presiden memuji Jungdo. Saat sesi foto itulah Minju diantar ibunya masuk. Dia menyerahkan buket bunga untuk Jungdo. Gadis kecil ini sangat berterima kasih.
Dan Jungdo resmi diangkat menjadi petugas bela diri di Kementerian Hukum. Dia selalu bertugas dengan manajer Sunmin. Dan film yang keren ini pun berakhir. Akhirnya semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendukung kami. Tetap sehat dan selalu bahagia. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.